Aku ada kayak tanteku punya cafe di Bali, aku suka jadi waitersnya. Karena aku juga dulu pernah jadi waiters di Bali. Oh, pernah ya? Pernah. Pas SMA? Lulus SMA Lulus SMA sedikit. Apa kabar, Cinta? Baik, kabar baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Agak capek ya? Capek sih enggak sebenarnya. Lebih ke pingin mencoba hal baru. Oh, pengen mencoba hal baru. What kind of what? Ya sebenarnya kan lebih pengen di refresh sebentar, abis itu mencoba pengen yang kayak lebih menantang lagi. Peran ya? Karakter. Kalau di sini ini ya sebenarnya episode segini tuh banyak yang diganti sebenarnya. Nggak semuanya sama dari awal itu. Karakter aku banyak diubah-ubah dengan masuknya si Rangga Azov itu aku dirubah-rubah karakterku sama Opa. Jadi challenge-nya juga banyak sebenarnya di sini. Cuman ya pengennya tuh mencoba beda genre, bukan love story kayak gini, maksudnya tipe yang kayak adventure, action yang kayak gitu-gitu. Bukan yang mode yang sama. Kalau misalnya aku pindah terus drama lagi ya sama aja itu sebenarnya. Soalnya beda genre gitu. Pak David mudah-mudahan kasih Cinta project baru yang lebih menantang ya. Yang menantang. Jadi bisa aja action atau bukan love story kayak gini ya. Yang lain lah ya. Yang lain, tapi jangan lama-lama sebenarnya, karena love story itu menurutku lebih bagus love story, karena itu ngebuat karakter lebih susah dimainin menurutku love story. Cuman biar nggak jenuh, selang dikit terus nanti balik lagi ke sini nggak apa-apa. Di sini peminatnya paling banyak soalnya. Menurut saya iya. Menurut saya, evaluasi saya, Cinta Brian salah satu bintang muda yang fansnya banyak banget, and buktinya di BHS ini berhasil ya, karena fansnya begitu militan ya. Lumayan, tapi dibantu dengan fans-fansnya si Bang Rangga Azov sama Haiko. Iya, itu juga sih, keras juga. Benar itu benar. Muncul adanya dua pemain baru itu, dan itu membuat ya lumayan gempa sih di sini. Iya, benar. Perubahan apa yang terjadi selama setahun ini dalam hidupmu? Dalam hidupku, aku lebih, ya gimana ya, kalau mau dibilang perubahan sih lebih ke arah cara aku memandang tuh lebih berbeda, karena aku lebih melihat gimana cara aku bisa invest. Karena ketika kita dikasih banyak rezeki kayak gini, pasti kita pingin menjaganya supaya terus mengalir, nggak tiba-tiba ada sekarang terus besok habis udah nggak ada lagi. Jadi aku lebih mikir ke invest, soalnya kalau misalnya buat invest di kesehatan, di badan aku nggak ada waktunya, bener-bener capek banget. Kalau dulu aku masih punya waktu buat invest ke badanku, ke otakku, pokoknya bisa jalan-jalan keliling, terus olahraga banyak. Keluarga itu menurutku invest juga, ke temen tuh invest. Kita punya temen tuh invest. Bukan invest masalah uang, invest di kemudian hari ketika kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu ada teman buat bicara, ada teman buat berkumpul. Itu invest tuh nggak selalu tentang uang. Invest itu tentang hidup, apa yang kita lakukan itu invest. Kayak tapi selain invest tentang hidup, tentang keluarga, teman dan lain, invest tentang properti atau ini juga ada dong? Ada, aku sekarang lagi mencoba buat coffee shop. Coffee shop? Ya. Oh, oke. Coffee shop di daerah Bekasi, cuman mungkin Lebaran baru buka lah. Menarik ini ya. Sama manajerku tuh aku join. Ini usaha pertama atau sebelumnya sudah ada? Kalau dibilang usaha pertama, yang paling pertama banget sih ini sih. Ya maksudnya yang besar gitu kan, yang kecil-kecil ya iseng-iseng itu nggak termasuk lah karena itu bosen, males nggak kerjain lagi. Kalau ini kan bener-bener aku harus fokus karena modalnya besar banget. Jadi aku harus membuat ini berhasil. Apa yang membuat Cinta tertarik untuk invest di bidang ini? Sebenarnya di invest di bidang ini yang buat aku tertarik adalah ini kayaknya aus juga. Nah, ayo minum. Terima kasih. Saya juga minum deh. Yang buat aku tertarik di bidang ini itu sebenarnya karena aku tuh sering nongkrong sama teman-teman. Aku minum dulu ya. Oke, silakan. Sering nongkrong sama teman-teman dan aku mikirnya kayak daripada nongkrong keluar terus, mending nongkrong di tempat kita sendiri. Aku mikirnya pinginnya bikin kayak kecil-kecil aja warkop, terus pecel ayam. Manajerku bilang nggak bisa gitu dong. Lu udah kerja, lu sinetron lu lumayan panjang episodenya. Lu ngapain bikin yang kecil, sekalian aja bikin yang gede.
Aduh kalau kopi tuh lama Kak, masuknya lama tuh, muter duitnya lama. Mesin kopi mahal. Tempat kalau misalnya kita tempatnya bagus mahal. Kebetulan tempatnya luas banget tuh, 800 meter. Gede dong. Mahal banget Itu di tempatnya. daerah mana sih? Bekasi, Jalan Haji Alim, itu manajerku yang cari lah pokoknya. Oke, serius Kak nih, kita main jor-joran gini. Udah nggak apa-apa, sekalian nanti kalau ada meeting atau apa kita bawanya ke sini aja. Iya. Sekalian kamu punya tempat. Oh gitu Kak, ya udah. Dan aku tuh suka melayani orangnya. Aku ada kalau kayak tanteku punya kafe di Bali, aku suka jadi waitersnya. Karena aku juga dulu pernah jadi waiters di Bali. Oh, pernah ya? Pernah. Pas SMA? Lulus SMA sedikit. Ya? Berapa lama? SMA juga pernah, SMA kelas 3 pas mau lulus itu. Nggak lama sih, setelah itu aku langsung dijemput mamaku. Abis itu aku nggak tahu kenapa pokoknya tiba-tiba aku di Jakarta ya. Itu di Jakarta cepet banget, jadi aku Prosesnya cepet ya? SMA aku SMA, aku mau lulus SMA langsung di Jakarta udah. Bahkan prom night itu aku dari Jakarta terbang ke Bali. Luar biasa. Buat prom night sehari aja. Iya. Luar biasa loh. Jadi ngomong-ngomong, dulu udah karena suka menservis orang, sempat jadi waitersnya. Jadi iya sempat jadi aku. Nggak gengsi? Oh ngapain gengsi? Iya. Tuhan aja ini memberikan kita segalanya, melayani. Dan justru enjoy. Justru enjoy. Jadi nganter ini ke. Ngelihat orang seneng tuh aku seneng. Oh, oke. Mulia sekali hatimu. Kayaknya ke bawah dari mama deh, mama Gitu tuh seneng ya? lihat orang seneng. Dulu tuh, ya ampun awal-awal ke Jakarta, manajerku tuh keren loh. Dia belum mendapatkan keuntungan dari aku, tapi dia udah mau bayar tiket bolak-balik, bayar acting coach. Aku kayak ini orang beneran gak sih? Tapi gara-gara dia tuh, akhirnya aku bisa di sini sekarang. Mas siapa namanya? Mas Adi Junika sama Halid Bajri. Oke, ya berarti invest dia terbukti benar lah ya. Dia lebih ke keluargaan sih. Kekeluargaan. Mas Adi itu ya? Iya Mas Adi itu. Oke. Ya mungkin one day pengen wawancara Mas Adi ya. Oh iya, tentang kamu gitu. Dia tuh kakak kelasku di Bali. Oh kakak kelas? Dia banyak banget membuat orang yang bukan siapa-siapa jadi. Aku karena kayak, wah ini orang. Aku nggak ngerti. Jasanya banyak. Jasanya banyak. Dia termasuk ke lu lah ya? Kok aku iya. Junior juga nggak? Junior juga. Iya. Dan orang lain juga selain dirimu kan? Dan ada juga di rumah masih banyak. Dia sekarang di rumah itu ada berapa orang. Dulu aku juga termasuk yang tinggal di rumahnya dia. Sekarang aku udah pindah. Dulu aku hampir 3 tahun aku tinggal sama dia. 3 tahun lah aku hampir udah tinggal sama dia. Makan semua dikasih sama dia. Awal-awal dianterin transport, dikelajak syuting tuh diantar sama dia, dijemput. Segitunya kayak wah ini manajer keren sih. Padahal belum menghasilkan loh itu. Iya. And orang ini benar-benar investasi manusia nih ya. Investasi manusia ya, bisa selain uang juga ya. Tapi dia mikirnya gimana ya? Dia itu nggak mikirin duitnya sih. Dia kalau misalnya nggak mau nyari orang lagi nggak masalah. Dia punya artis-artis yang udah cukup lah buat hidupin dia. Dan juga dia orang ada di Bali. Dia tinggal di Renon. Kalau kalian tahu Renon itu apa ya di sini ya, daerah sini ya, rumah-rumah orang-orang mewah itu biasanya di Renon. Maksudnya rumah besar di sana kebanyakan Renon. Dan itu sebenarnya orang ada. Kalau dia nggak mau capek-capek bisa. Misalnya malas, ya udahlah malas ngurusin biar ditinggal, nggak masalah. Bisa. Cuman dia juga punya rasa ingin melihat orang ini gue nih yang buat nih. Itu dia ada rasa itu. Oke. Makanya aku cocok. Aku rasa ada pengen ngelayanin. Aku makanya sama manajerku tuh klop sebenarnya kita. Nanti wawancara Mas Adi ya, kapan-kapan ya. Kayaknya menarik tuh, orangnya banyak jasanya soalnya. Banyak banget dia, sama Kak Halid Bajri juga tuh. Iya. Kalau bisa ntar sekalian wawancara pas coffee shop buka. Iya menarik. Nanti pas ke sana ya? Iya di Bekasi. Boleh. Iya. Kapan dibukanya? Habis lebaran sih maunya. Habis lebaran. Apa namanya? Koci. Kopi cinta. Kopi cinta. Berarti Kaci, kopi cinta. Oke. Tempatnya tuh yang desain malah manajerku. Aku pingin desain tapi ya terlalu sibuk sama di sini. Oke Kak, maaf Kak, aku nggak sempet kesana. Kak Halid yang ngurusin lah. Ya udah gampang. Iya. Aku cuma desain lambangnya doang. Lambangnya apa itu? Lambangnya adalah teko. Waduh, teko ya. Teko gitu. Idenya kopi. dari mana nih idenya? Idenya sih aku mikir-mikir aja apa yang cocok ya. Menurutku kayak kopi ya teko lah. Nih aku gambar sendiri. Kopi cinta. Wah, teko zaman dulu ya? Iya. Lucu sih. Kayak zaman dulu orang kalau pergi ke sawah punya teko. Iya, teko kayak gitu. Oke, lucu. Kopi cinta. Aku bikinnya begitu. Pakai doa-doa nggak? Hah? Karena namanya mau usaha kan pasti. Oh pasti, iya. Pasti doa-doa.
Ya gitulah Bang. Iya. Nggak kelihatan. Bokapnya tahu. Bokap nyokap tahu. Mereka support. Oh, jangan dulu Pak. Support banget mereka. Mereka malah emosi. Kenapa nggak buka di Bali dulu? Ngapain di Jakarta dulu? Kalau di Bali kan kita bisa ngatur. Aku bilang, iya di Bali bisa ngatur. Cuman kan aku susah manage-nya. Kalau di Jakarta kan ada manajerku yang ngurusin, terus aku bisa datengin juga. Oke. Terus aku bilang, oke, mungkin tahun depan lah. Tahun depan aku akan buka di Bali. Kalau yang di sini income-nya bagus, kenceng, aku pede, aku buka di Bali tahun depan. Oke. Apa perbedaan atau kelebihan atau keunikan dari Koci dibanding yang lain misalnya? Kalau di sini kan kopi kan biasanya orang, ya aku sendiri jujur aku suka tempat kopi yang maskulin, keren, kulit semua kursinya kulit gitu kan. Cuman di sini aku bikinnya beda. Aku bikin di sini lebih ke unisex dong. Unisex, semua genre masuk. Ya apalagi nama Cinta kan nggak maskulin banget kan orang denger. Iya. Tapi dan aku buat di sini mau nunjukin ke kalian nggak harus kayak gitu. Kalau tempat kopi kan yang lagi yang ngopi-ngopi kan banyak selebgram iya, mereka betul. Cewek-cewek juga. Kalau mereka foto-foto di tempat-tempat serem gelap-gelap gitu kan kurang asik kan. Jadi aku buatnya lebih tone-nya lebih warna-warni, lebih terang, lebih fun. Tapi tempatnya nggak cuma itu doang. Ada di tempat lain yang Greek, warnanya kayak putih Greek. Oke. Jadi jadi karena aku ngambil konsep nih dari tempat aku syuting. Syuting kan ada rumah empat muka. Iya benar. Itu kafenya juga beberapa muka. Jadi ada yang dalamnya old style, terus ada yang modern, ada yang Greek style. Jadi aku buat itu berbagai macam. Jadi kalian tuh bisa yang di belakang lebih kayak maskulin juga, lebih kayak batu doang, semen. Terus yang di dalam ada yang kayak lebih gelasnya juga warna-warni. Ini Instagramable ya? Instagramable ya, Instagramable. Berarti harus kesana nanti ya? Setelah Lebaran orang Bekasi ya wajib kesana ya? Wajib orang Bekasi di sana. Jakarta Bekasi berapa tahun nyampainya? Jakarta Bekasi. Kenapa sih pada bilang kayak ke sana pakai paspor gitu? Aku bingung banget. Bercanda itu. Bercanda. Tapi itu di pusat kota kan ya? Di Jalan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ya. Semoga itu jadi spot baru yang anak-anak muda semuanya di situ ya. Amin. Di sana Orang dekat-dekat tua nggak sekolah boleh? sih. Orang tuh justru boleh dong. Justru semua kalangan umur. Aku targetinnya tuh semua kalangan umur. Semua umur ya? Mau kecil, mau setua apapun aku targetinnya itu. Dan unisex dan siapapun ya bebas. Karena itu kopi konsepnya cinta sebenarnya. Jadi saling mengasihi buat siapapun. Jadi lu akan... Siapa tahu kalian ketemu jodoh nongkrong di situ kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Bisa cinlok nggak masalah ya. Kalian ketemu di mana? Di Koci. Wah tempat cinta itu. Asik. Yang punya tempat namanya, berbagi cinta. Yang ngomong namanya cinta, dapat cinta di sana lagi. Keren. Junior ikut serta dong. Junior ikut serta, dia membantu juga. Junior juga bikin kafe di sini. Tako. Taichanku kopi kamu. Kalian dari mana insting bisnismu itu asli? Bokap ya. Tapi bokap properti. Iya, kenceng di properti. Iya. Jadi aku sebenarnya karena aku belum bisa melepas entertainment. Karena properti itu sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bisa main properti sambil syuting. Cuman aku tipe yang kalau satu harus satu, aku nggak bisa pecah. Lu tipe yang fokus. Iya, tipe yang fokus. Aku nggak bisa pecah. Yang bisa pecah itu grateful lah kalian, hebat ya. Aku nggak bisa pecah. Ini kopi aja, aku stres sendiri terus aku kayak Khalid langsung bilang, kamu syuting aja, nih Khalid yang urus. Oke, makasih banyak Kak, aku fokus syuting deh. Entah kalau ada apa-apa, aku butuh desain apa, aku boleh bantuin. Iya. Nah itu di situ, kalau aku mau ke properti, aku harus lepas. Ini susah banget, aku belum bisa lepas ini juga. Belum waktunya menurut aku. Sekarang waktunya acting dan ngumpulin uang. Bener. Ya, investasi, apa aja yang bisa dilakukan diinvestasikan ya. Makanya kalau setelah ini, kalau bisa baru aku kesana. Nah kalau di cafe ini kan aku masih bisa manajerku yang ngurusin. Junior aja itu tempat kopinya itu, tempat Taichannya itu dia stres sendiri itu. Sempat stres kayak, aduh ribet ini ribet itu, aduh gaji ini susah nih, mau pasang apa. Untungnya kan dia kerja sama temennya, jadi lebih mudah sedikit. Oke. Lu seberapa deket sama Junior? Deket banget. Oke, selain deket sebagai kakak adik, ketika ngomongin keputusan misalnya soal pendirian Tako misalnya atau pendirian Koci, kalian discuss? Discuss. Wajib kita selalu discuss, apapun itu kita selalu discuss. Even kayak, Cin aku mau jalan ke sini, mau ke Bandung gitu. Dia discuss. Kasih tahu ya? Kasih tahu. Kayak kemarin dia bilang, Cin aku pulang duluan ya ke Bali ya. Ya kalau pulang kan wajar. Maksudnya kalau dia jalan-jalan pun yang nggak ada hubungannya sama keluarga dia pasti ngasih tahu. Itu udah kebiasaan ya?
Kebiasaan aja nggak? Ngasih tahu gitu. Bukannya keharusan atau pakai ya lagi ngobrol kan di rumah kan kita sering pagi-pagi aku pulang jam 12, dia jam 8, jam 1 gitu kita ngobrol. Karena sampai jam 3 jam 4 kita masih ngobrol. Gitu. Iya, ngopi aja di rumah sambil nonton YouTube. Kalian yang lu obrolin sama junior biasanya soal apa sih? Yang sering? Keluarga sih. Kayak gimana caranya kita harus bisa bawa keluarga kita standarnya hidup lebih tinggi. Oke, lebih tinggi ya. Kita berdua mikirnya kayak, pokoknya standar keluarga kita harus bikin mereka nyaman, nggak kepikiran sama finansial lagi, pokoknya semuanya santai aja kita mau buat adik-adik kita gitu, kayak nggak usah mikir apa-apa. Itu sih tujuan pertama. Oke, ngomongin soal jarang ya sibling yang kayak lu ya. Ini kebetulan kalian deket satu sama lain, and dua-duanya juga terjun ke entertainment bisnis. 3 lagi, 1 William. Ada lagi? Ada lagi? Belum 2 bulan lah, 2 bulan dia di sini. Sama Mas Adi juga yang ini. Adik juga William, dia masuk entertainment juga. Oh, Mas Adi juga. Semua keluarga aku udah di booking sama Mas Adi semua. Yang cewek-ceweknya aku nggak berani kasih dulu. Nanti dulu lah. Cewek-ceweknya juga tertarik? Cewek-ceweknya tertarik, akunya nggak ngasih. Bokapmu yang aduh, bawa semua ini terus yang Terus di rumah siapa? ngurusin properti siapa nih? Kan dia pengennya kan. Oh iya, pengennya gitu. Ya mungkin one day ya. One day. Ketika uangnya udah terkumpul semua. Kamu happy menjalani ini semua? Happy banget karena aku ketemu orang-orang baru, terus aku bisa cara pikir orang kan banyak kan. Jadi aku orang yang tahu properti aku ikutin, aku tanya ngobrol-ngobrol, dia taunya yang mananya dia tahu bagian mana. Terus aku bilang menurut aku kayak gini, terus dia kasih tahu, oh enggak, harusnya tuh kayak gini-gini, di Jakarta beda, oh sama Bali beda. Ya tapi kemiripan banyak, cuman cara kerjanya memang berbeda di sini sama di Bali. Jadi aku juga nanya-nanya di luar negeri gimana caranya. Dan di luar negeri kebanyakan orang kalau misalnya beli itu ya di Indonesia juga sih mereka pakai sistem pinjam dari bank. Iya. Nah, kalau dari bank ya. Ngeloan dari bank, jadi nanti kita beli rumahnya secara nggak langsung, tapi rumahnya disewain secara nggak langsung, ngerasanya itu dibayar sama cicilannya dibayar orang. Cuman papaku ngajarin nggak pernah kayak gitu. Begitu. Dia nggak akan loan dari bank. Dia nggak akan pernah loan dari bank. Dia using cash. Using cash ya. Sampai di London dia beli properti cash juga. Makanya aku kayak, oh iya, gitu. itu totally different dengan yang di kita. Biasanya orang ya tapi itu berat. Dia balik modalnya berat juga. Kalau misalnya orang belinya lama, dia bakal selama itu dia akan ribet. Bener sih. Akan stres. Aduh kok nggak balik-balik. Tapi kalau misalnya ngelon dari bank, otak kita kan masih santai. Yang penting masuk terus. Walaupun sedikit-sedikit kebayar, nggak kerasa itu punya kita. Yang berat tadi kalau uang sendiri. Kalau uang sendiri, karena kan kita buang uang, bukan buang sih, maksudnya masukin banyak. Terus kita diam selama berapa lama karena itu nggak laku. Kalau disewain, kayak ini uang nggak seberapa sama yang kita taruh. Jadi rasanya berat sendiri. Iya. Menurut lu mana yang paling tepat? Kombinasi keduanya atau gimana? Kan lu udah pengalaman nih pada akhirnya. Belum pengalaman, cuman nggak mungkin sistem bokapmu begini, tapi di Indonesia sebenarnya orang loan bank gitu. Cuman lu yang mana yang lebih tepat, lebih enak? Kalau buat rumah itu kan dia tanah, maksudnya bagian dari tanah properti dan itu selalu naik ya. Menurutku bagusan sih loan dari bank. Ya? Iya sih. Kita nggak kaget. Karena sebetulnya kalau properti itu dibiarin 30 tahun juga akan tetap naik. Bener. Kalau kita misalnya lihat sih kayak yang barang dipakai kayak mobil ya itu wajar cash. Tapi kalau turun terus. Akan turun terus. Tapi kalau rumah nggak apa-apa kita loan. Properti ya. Kita nggak ngerasa kaget ngeluarin uang segitu dan ya walaupun berapa persen diambil sama bank, cuman ya bunga persenan itu worth it lah daripada kita harus panik-panik kayak uang segitu banyak kapan balik stres sendiri. Cinta, kalau ngomongin soal uang nih, dari yang lu dapat, sebagian besar itu untuk apa sih? Itu kopi. Kopi ya? Selain untuk keperluan pribadi nggak banyak ya? Lu itu bukan tipe yang misalnya harus beli baju yang mahal, sepatu yang mahal, ini yang mahal? Atau mungkin sepatu ya? Sepatu banyak ya? Nggak banyak, cuman... Lu suka sepatu ya? Sepatu suka. Sepatu apa nih? Cats or sneakers gitu. Sneakers ya? Banyak? Ada. Punya berapa puluh? Agak penyakit sih, nggak puluh. Punya beberapa puluh, tapi udah berapa puluh tuh diambil sama teman-teman dan ada adik aku buat tinggal di Bali kadang-kadang. Iya. Jadi yang aku punya sekarang sih nggak banyak sih. Iya. Emang suka ya? Emang suka merek sebenarnya. Tertentu? Enggak, semua sih sebenarnya. Aku lebih ke semuanya, apapun itu. Soalnya kalau misalnya di Nike aku suka modelnya, tapi kalau Adidas empuknya, Puma juga modelnya bagus. Jadi semua merek itu sebenarnya bagus. Jadi lu punya, sebenarnya lu suka
tiga merek itu juga suka karena punya keistimewaan sendiri ya. Vans, Converse Semua itu ya? aku Semua punya ya? juga. Itu semua bagus. oke. Bukan cuma 3 merek itu, hampir semua Vans, Converse, apalagi kalau bisa dibilang aku kalau lihat barangnya baru aku bisa tahu. Junior sama Merek nggak? Indonesia juga aku suka. Oh, Merek Indonesia banyak yang bagus. Junior sama nggak sukanya? Junior dia nggak sepatu sih, dia beda. Apa dia? Dia apa? Dia suka jam. Oh jam. Jamnya banyak berarti. Jamnya lumayan dia. Kalian itu sering bisa gantian nggak? Sepatu gitu. Atau Sering. bisa? Sering bisa. Makanya aku Makin banyak dong berarti. kelihatannya makin banyak. Kelihatannya gue kok ganti-ganti jam padahal punya junior. Iya. Junior ganti-ganti sepatu padahal punya aku. Iya. Sering. Sepatu bahkan aku fans, aku ada yang warna pink itu aku suka, punya junior aku sering pakai, bahkan dia nggak pernah pakai. Oh, ukurannya sama? Ukurannya beda dikit sih, cuman Gedean sama lu? ya. Gedean aku lagi dikit kayak setengah senti. Tapi ngomongin soal hubungan kalian itu menarik sih ya. Menarik banget. Oh, kita kecil berantem mulu. Tapi Sekarang- mulai usia berapa? Kalian ini pasti kan saling menyayangi ya? SMA kita Saling mulai. support satu sama lain. SMA, kalau misalnya adikku ada masalah, mau dia salah, mau dia bener, Bela. perang aja pokoknya. Gitu ya. Dari SMA itu, apapun yang terjadi, bela aja. And ketika di perantauan gitu, lebih ini lagi, lebih Lebih dekat lagi. ya? Karena kita cuma punya, kita berdua. Waktu itu kan kita masih takut juga kan, ini manajer nih orang baru nih. Kita takut. Tapi sejalan iringnya waktu, Bisa dipercaya. Gitu. udah jadi kakak sih. Iya. Udah jelas, Ya, dia jelas udah bisa dipercaya. proven ya. Dia aku kasih ATM ku buat maintain juga aku nggak masalah. Iya.